thinking, right feeling, right acting. Ya, puji Tuhan hari ini kita bisa ngobrol-ngobrol lagi dengan dua narasumber asik. Dua narasumber gak tuh? Ya guys, jadi dua orang ini pada waktu COVID berperan penting untuk mewujudkan Sate Santuy. Boleh memperkenalkan diri dulu dari yang baju kotak-kotak, silakan. Kotak-kotak. Oke. Halo, namaku Timothy. Terus sekarang bekerja di sebuah perusahaan swasta. Terus udah, silakan Sam. Halo guys, nama saya Samuel. Sekarang juga bekerja sebagai karyawan di perusahaan swasta di Kuningan. Perusahaan di bidang telekomunikasi. Telekomunikasi. Oke, thank you ya perkenalannya. Boleh nggak sih diceritain harus boleh ya ke teman-teman menjadi murid ini mengenai konteks pemuridan yang kita lakukan pada waktu COVID yang disebut Sate Santuy, online diadakan setiap Senin sampai Jumat. Boleh cerita dikit dong? Silakan dari Timur dulu boleh. Ya mungkin cerita sedikit konteks ya. Zaman dulu pas zaman COVID, Jakarta udah ada PSBB, PPKM, banyaklah istilah-istilahnya gitu lah. Yang intinya membatasi kegiatan sosial kita di luar gitu kan. Termasuk ibadah nih. Ibadah minggu waktu itu sampai online, kita bikin streaming ataupun mungkin juga rekaman-rekaman gitulah untuk supaya cuma tetap bisa beribadah. Kalau untuk case kita youth sendiri, ibadahnya tuh ada di pakai Zoom dulu ya, atau Google Meet lah. Jadi kita ketemunya online, terus pasang lagu dan kita mau saya muji di rumah masing-masing gitu lah. Lalu dengan konteksnya sebagai saat teduh ini nih, waktu itu Karisma sempat bikin sebuah khotbah yang intinya soal mengenai saat teduh, terus juga membagi kita sebagai beberapa kelompok gitu lah. Tapi setelah itu, jadi di kelompok-kelompok itu ternyata kita kirain hari itu doang kan, ternyata berjalan setelahnya juga. Setiap hari Karisma mengirimkan bahan untuk saat teduh bersama gitu. Lalu kita bahas sendiri di kelompok masing-masing itu sih. Lalu terakhirlah yaitu Sate Santuy. Jadi itu sekilasnya. Awalnya dari ibadah youth hari Sabtu, terus kita lanjutin sampai berjalan sekitar 2 tahun lebih gitu. Ya, almost sekian tahun ya Tim ya. Iya. Nah, lalu konteks pemuridan ini kan yang melalui online tadi udah diceritain sama Timot. Nah, mungkin Samuel dan Timot boleh menceritakan keterlibatan menjadi seorang pemimpin. Gimana? Sam dulu deh. Boleh deh ya. Keterlibatan sebagai seorang pemimpin. Ya tadi mungkin historinya kalau sate itu sate kita ya. Ya kayak tadi ceritanya dari Timothy tadi ya. Awalnya kita dari pembatasan yang membuat kita nggak bisa kemana-mana di situ kan. Akhirnya ibadah pun juga terbatas dengan menggunakan menggunakan Zoom, lalu juga merekam taruh di YouTube misalnya seperti itu kan. Akhirnya jadinya ya dari kita sendiri juga melakukan itu juga gitu, dan setiap hari jadinya gitu ya. Benar ya kayak gitu sih ya. Maksudnya tahu-tahu bisa tiap hari gitu jadinya. Tapi ya di situ waktu mulai Karisma tuh kayak langsung milih lu bantu ya mimpin di sini, lu bantu ya mimpin di sini kayak gitu kayak. Jujur sih sebenarnya agak kurang pede kondisinya gimana gitu, tapi ya dari situ bisa terus berjalan sampai 2 tahunan di situ dengan begitu banyak ketemu orang yang berbagai macam, khususnya tempat saya ya. Tempat saya itu tempatnya yang dari luar kota, dapatnya dari luar kota semua deh pokoknya. Paling jauh tuh dulu dari Semarang, terus itu sekarang orangnya ada di Kalimantan sana tuh, udah kalau kata Jawa tuh kan menyangsang di situ gitu. Nah di situ, tapi di situ kita dulu sampai tetap terus berhubungan di situ ya, sampai yang kerasa tuh kayak tiap ulang tahun pada saling urunan buat beliin kado dan segala macam gitu sih. Iya, jadi kompak ya. Kompak sih jadi sih. Iya, aku ingat sih ceritanya si Sam itu anaknya misalnya ulang tahun di luar kota di mana gitu. Tapi
tetap kadonya dikirim, ya itu seru banget. Tapi pada waktu dipilih tuh kalian ada dilatih dulu nggak sih, kayak coba cara mimpinnya kayak gini gitu? Dilatih oleh Roh Kudus langsung nggak? Nggak pakai persiapan. Ya kalau Timot kan waktu itu ya dia udah bisa, sama sempat ada persiapannya. Oh ya, itu struggle banget sih, maksudnya kayak pertama kali yang keluar dari aku bilang, kok aku sih Kak? Ya. Maksudnya apa ya, kayak ya dibanding dengan yang lain kan ada yang lebih bagus gitu, ada yang lebih cocok gitu loh maksudnya gitu. Ya kan aku kan tipe yang karisma tahu sendiri lah ya juga, tipikal yang simple ya, bilang nggak bisa mendetail mendalam gitu, dan pas juga dapat dikasih kelompoknya juga orang yang sangat detail, sangat bisa dibilang sangat kritis ya di situ. Di situ kayak kipir, kayak aku kayak ya, tapi untungnya ada setiap kali ada bingung mau nanya ada yang bingung mau jelasin apa segala macam gitu, untungnya karisma di telepon bisa langsung hadir gitu kayak gitu. Jadinya kayak ya membantu di situ sih, dan akhirnya terbiasa, dan malah jarang ya sekarang untuk manggil karisma lagi gitu. Karena udah terbiasa dengan kita. Oh ya udah, akhirnya kita saling kayak sharing lah jadinya gitu kan. Orang pada tahu, oh kamu merasakan seperti ini, kita merasakan seperti ini, saling mendoakan di situ. Keren banget. Nah bagus, kesaksian yang indah ya. Jadi ini bisa jadi bridging juga, bro. Kesaksian waktu kamu menjadi leader, mimpin di koordinator grup itu, apakah kamu mengalami pertolongan Tuhan, pertumbuhan iman, pengetahuan, pengenalan akan Tuhan, misalnya ada intervensi dari Tuhan yang dibuat sehingga sampai hampir 3 tahun ya, 2 tahun 8 bulan itu kamu bisa konsisten untuk mewujudkan Sate sebagai koordinator. Ayo Timot. Gimana? Gitu ya? Jadi kan kalian kan ini Sate koordinator. Nah pada waktu mewujudkan itu, kamu pernah nggak sih mengalami ada hal baru melalui bahan satenya, terus menambah pengetahuan yang baru sehingga bisa bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan? Selain itu ada intervensi daripada Tuhan yang menolong, kayak Samuel tadi misalnya kan ada transformasi dari dia takut jadi berani, dari yang sering manggil aku jadi enggak gitu. Jadi ada juga pertolongan Tuhan, pertumbuhan secara pribadinya, ada pertumbuhan rohani gitu. Gimana? Kalau dari case yang kelompokku bisa, mau saya hal yang sedikit berbeda kan, kita kalau di Sate itu kayak belajarnya jadi lebih dalam gitu kan. Jadi ayatnya beneran dibedah satu-satu, terus mencari konteks bersama juga. Jadi kalau misalnya ada hal yang misalnya nggak tahu, kita coba lihat, cari-cari komentari juga tuh di Google bareng-bareng tuh. Jadi buat mencari konteks dan kenapa kok ayatnya kayak gini. Karena kadang-kadang kan anak muda kan suka bertanya ya gitu. Jadi hal itu yang bisa juga mungkin bertumbuh juga gitu, karena saling membantu bareng-bareng gitulah, apalagi dalam konteks grup kan. Kalau dalam caseku juga, jadi dari yang kurang terbiasa public speaking jadi kayak terbiasa, karena ya ngobrol terus di grup kan, ketemu sama teman-teman, terus juga terbuka gitu kan. Itu kan untuk menjadi vulnerable tuh merupakan hal yang awal-awal mungkin perlu belajar ya, karena kan biasalah jaim-jaim gitu dulu kan. Tapi kalau dalam grup tuh udah bikin jadi kayak safe space gitu, jadinya ya bertumbuh secara ya berkomunitas gitu, karena punya teman-teman juga yang maksudnya saling support satu sama yang lain gitu sih, yang aku tangkap ya selama kurang lebih menjalankan hal itu. Ya, thank you. Ada kata-kata yang menarik ya, ada safe place, berkomunitas, bertumbuh bareng. Oh ya, betul seperti yang Timot amati, memang itu satu dunia ekspositori, diekspos per ayat, dan diberikan rekomendasi untuk membuka Bible Hub, diajarin juga, jadi teman-teman bisa akses komentari secara online. Kalau pengalamannya Samuel, gue ceritain. Kalau dari aku ya, khususnya di kelompok kita ya, maksudnya di situ kan
apa ya? Jadi kayak dibawa untuk mencoba memahami ayat tuh dari hal yang berbeda. Kenapa ya? Kayak gini, kalau kita baca Alkitab itu kan kayak ya kita cuma baca gitu kan ayat itu, dan kita nggak ngerti lah itu kata-katanya kayak gimana gitu kan. Kayak kita mau ngomong apa gitu kayak oh apa namanya ternyata seperti ini ya, maksudnya ada apa ya, kayak ada beberapa hal tuh yang kita baca tuh juga cukup cuma baca doang dari Alkitab gitu. Ya tadi kayak Timotius bilang kan perlu mungkin dibantu dengan komentari di situ. Nah kita tahu sendiri kan Karisma juga nyiapin bahan saat gitu dan yang kira-kira cuma 2 halaman 3 halaman kayak gitu ya, buka komentari tebel gitu kan. Dan akhirnya kayak jujur yang paling mengenai ya, sering cerita juga ke nggak cuma di apa cerita sama Karisma doang, cerita sama teman-teman juga, tapi juga ke temanku di kantor juga. Aku bilang jujur aku melalui santet begini tuh aku kaget, maksudnya bisa punya apa ya kayak penjelasan tentang ayat ini tuh, oh ternyata bisa seperti itu ya, khususnya ya paling mengenal sampai sekarang tuh ya tentang peristiwa Yusuf ya, yang waktu dijual sama saudara-saudara itu kan, yang di Potifar gitu kan. Terus habis itu apa namanya, kita tahu sendiri yang difitnah sama istrinya, terus habis itu masuk penjara. Kita kalau misalnya tahu cuma baca doang dari Alkitab itu kayak, oh hukumannya bener ya dapatnya kayak gitu ya. Nah waktu baca di bahan satu itu dibilang itu adalah hukuman yang paling ringan. Karena apa ya, penyetahuan di situ. Kenapa? Karena ada satu sisi dibilang Potifar tuh percaya loh sama si Yusuf juga. Tuhan membuat apa ya kayak menyertai Yusuf dengan ya si Potifar tuh percaya loh sebenarnya sama Yusuf, karena Yusuf pun juga orang kepercayaan si Potifar gitu kan. Dan hukuman yang dikasih harusnya hukumannya tuh mati. Tapi akhirnya cuma dapatnya ya apa namanya dijeblosin ke penjara di situ, dan akhirnya juga disertai Tuhan lagi di situ kan, dipelihara dengan supaya oh gitu toh. Aku langsung kayak gitu kayak aku langsung ngomong sama teman-teman juga gitu, aku baru tahu loh kayak gini loh. Justru itu kayak macam oh bisa kayak gitu, terus atau yang lainnya minta. Akhirnya juga dari situ secara pengalaman pribadi sendiri ya, jadinya kayak melihat jadi apa ya, kayak melatih kita tuh melihat sesuatu hal khususnya di pekerjaan, di kehidupan gitu, kayak ya ini apa yang mungkin adalah cara Tuhan untuk membentuk kita gitu. Jadi kayak udah kalau misalnya kadang juga kalau misalnya saling sharing juga khususnya sama teman-teman di kantor atau gimana ya udahlah itu emang mungkin caranya Tuhan membentuk kita gitu loh. Nah itu kalau misalnya aku nggak dapat satu tiap hari kayak dulu itu ya mungkin nggak akan karena kayak gitu sih. Ya, jadi bahannya itu yang karena diekspos jadi menolong untuk memahami lebih luas, dan itu malah bisa terrefleksi ya di dalam kehidupan, bahkan berdampak dalam cara memandang hidup di kantor juga ya. Ya, puji Tuhan. Nah, itu tadi sharing pengalaman rohani yang udah di-spill tipis-tipis. Giliran Timot ini apakah pernah merasakan gimana tantangan struggle-nya, terus sukacitanya untuk bisa mewujudkan rencananya kita untuk sampai setiap hari? Kan kalau rencana doang nggak akan terwujud tuh. To the point sampai akhirnya sate itu bisa berjalan setiap saat, setiap hari, dan ya sampai 2 tahun 8 tahun, hampir 3 tahun gitu. Nih kedua sharingnya. Sebenarnya tuh awal startnya tuh lucu sih sebenarnya. Ini sebenarnya kejadian tidak disengaja, tapi mungkin ini rencana Tuhan juga ya. Jadi waktu itu sebenarnya tuh Karisma secara secara khotbah dan secara waktu renungan di DIV waktu itu ya, di acara youth kita ya, itu sebenarnya ngajakin kita untuk bersaat teduh setiap hari. Terus Karisma bikinin ini kan bahan kan, harusnya tuh sendiri-sendiri biasanya. Tapi waktu itu ada teman kita namanya Peter itu tanya ke aku, loh kok ini saat teduhnya tuh bareng apa gimana? Terus aku mikir jadi gini, oh ya udah kalau bareng kita ini aja, coba aja. Maksudnya pakai Zoom kan kita punya kan waktu itu. Jadi aslinya pertama mungkin intensinya untuk sendiri-sendiri, terus
ini sebenarnya nggak sengaja, sebenarnya Fitra juga bingung, itu dia cuma kayak murni tanya aja gitu loh, bukan kayak dia inisiatif itu, tapi cuma simply nanya, terus ya udah, terus kita bikin, terus keterusan sampai waktu itu kan, jadi malah tiap hari kecuali Sabtu Minggu karena udah ada ibadah juga kan. Jadi itu sebuah ketidaksengajaan yang mungkin penyertaan Tuhan juga gitu lah. Tapi secara tantangan segala macam mungkin awal-awal ya, setiap hari kan kita mungkin waktu awal-awal semua masih online pada WFH gampang lah karena kan semua di rumah, nggak ada kerjaan, nggak ada ngapa-ngapain kan. Ya udah itu tiap hari, tiap malam ketemu gitu ngobrol. Tapi seiring dengan berjalannya waktu ya mungkin ada yang sibuk kemana, ada yang sibuk apa. Ya mungkin konsistensinya menjalani setiap hari, apalagi kan mungkin kadang juga ada acara gitu. Harus mungkin rotasi siapa yang memimpin satenya gitu kan. Lalu paling sukacitanya juga ya ngelihat support yang datang dari teman-teman juga, terus juga merasa bahwa ya yang kita lakuin ini juga mungkin campur tangan Tuhan juga dalam kehidupan masing-masing orang buat menyentuh gitu kan, karena kan kita di itu juga saling support satu sama lain, juga mendoakan lah kan. Biasa akhir sesinya tuh pasti tanya ada yang bisa doakan nggak, terus gantian doain tuh. Yang kebiasaan kita di orang Indonesia kan sulit tuh kadang-kadang tuh malu untuk doa di depan orang lain atau mendoakan. Nah di sini kita jadi belajar buat actually peduli dan mendoakan gitu kan. Nah itu jadinya kan bisa membantu juga. Misalnya ada waktu itu teman-teman yang misalnya dari kuliah bingung terus belum lulus, sampai lulus kelar selesai lanjut lagi di saat itu ada. Bahkan ada juga yang misalnya waktu itu perkara misalnya waktu kan kuliah kedokteran belum dapat koas, terus habis itu internship segala macam, sampai akhirnya lulus beres udah jadi dokter gitu kan. Nah yang seperti itu pun maksudnya penyertaan Tuhan di kehidupan mereka masing-masing ya melalui sate ini ya, mungkin itu merupakan sebuah sukacita juga, maksudnya jadi support system yang nyata gitu, karena pagi di masa-masa COVID tuh kalau nggak ketemu orang lama tuh lama-lama jadi ansos gitu kan. Jadi merupakan itu sih menurutku, jadi kayak hal-hal yang mungkin secara tidak sengaja terjadi keterusan, terus Tuhan pakai buat maksudnya menyentuh masing-masing orang kita gitu yang doing gitu. Itu sih pengalaman pribadiku ya waktu menjalani ini. Ya, thank you, good point. Ada penyertaan Tuhan untuk masing-masing anggota ya. Ya aku juga ngerasain melihat ya masing-masing kan juga sharing, wow Tuhan yang hidup itu di tiap hari dikenali dan akhirnya hidup di dalam dirinya mereka gitu. Oke, gilirannya Samuel bro. Ya awalnya juga kalau ditanya kesulitan atau gimana ya mungkin ya karena dibilang sulit juga awal-awal gak terlalu sulit ya, karena kan memang kita kan benar-benar di rumah full, gak ada kegiatan lain, cuma mendekam di rumah gitu ya. Bekerja cuma kayak meeting selesai kasur, ada meeting lagi gitu gitu. Tapi ya di situ merasa kayak akhirnya kayak nggak ditinggal sendiri gitu. Jadi kan kayak akhirnya kayak punya ya awalnya kan beneran jadwal nih, kalau misalnya dulu kalau misalnya nggak sampai ntar ditanyain karisma jawabnya apa ya gitu kan gitu. Kalau situ kayak terus akhirnya sampai ada tuh satu teman tuh yang di Semarang, Lorenzo itu bisa bilang, ini waktunya jadi lebih banyak waktu buat saat itu daripada sama pacar gitu. Kayak kalau nggak satu duduk tuh kayak kurang gitu, kayak masa kayak gitu, sampai seperti itu. Terus kayak memang akhirnya jadi situ juga kita kalau misalnya kan kalau di kelompokku kan akan mulai dulu, ayo santai guys gitu macam itu. Kalau misalnya kadang nggak mulai ngomong kayak gitu, gimana guys, mau sate enggak gitu segala macam, dan akhirnya bisa mulai juga tanpa harus ada aku juga gitu. Dan situ memang melihat bagaimana mereka tuh cuma emang butuh untuk belajar saat bersama gitu. Memang tadi kalau dari cerita Timothy juga kan soal satu itu emang kan mungkin bikinnya sendiri-sendiri gitu kan. Cuma yang di sini kayak kenapa jadinya lebih efektif dengan bersama gitu, karena hashtagnya karisma itu kan kamu tidak sendiri di situ. Kayak kita berjuang bersama untuk belajar tentang firman Tuhan di situ kan. Karena itu salah satu mungkin kesulitan orang-orang kali ya, belajar sendiri kayak melawan malesnya. Kadang namanya kalau pandangan orang sendiri kan ya, kalau orang bilang tuh ya diri
diri kita sendiri gitu sebenarnya kan, diri kita sendiri di mana ya banyak cobaan, males lah, ngantuk lah, inilah gitulah gitu. Tapi kalau bersama-sama tuh kayak kita punya pikir, oh nih apa namanya, bukan cuma gue doang loh yang apa namanya belajar, tapi ada Soso, ada Angel, ada siapa, ada Eric dan segala macam. Nah situ akhirnya membuat jadi ya memang kita harus ada ini terus nih mesti gitu. Dan ya dari situ kita tahu sendiri tuh tentang apa kegiatan masing-masing. Kayak Angel dulu kan pas zaman COVID dia kan memang apa namanya swap muter-muter gitu kan, ada cerita sampai diceritain, oh gini, wah itu jadi kita tahu ternyata apa namanya Angel tuh kegiatannya seperti ini ya, gitu. Jadi tahu gitu kayak jadi muter-muter Angel ya gitu, gitu kayak gitu sih. Jadi kayak kita tahu sendiri juga kabar masing-masing juga gitu kan. Terus bisa tadi bagian untuk mendoakan itu sih yang sangat baik juga sih, karena ya kita sama saling latihan untuk mendoakan satu sama lain. Di situ yang paling penting sih. Jadi kayak kita tahu sendiri kalau kamu lagi berbulan apa, kita doain bareng-bareng di situ. Jadi ya apa namanya membuat kita juga jadi oh nih emang kelompok ini kita butuh nih gitu. Situ sih. Ya, thank you ya. Itu rata-rata mirip ya jawabannya. Jadi ada sentuhan personal dari pribadi Tuhan kepada masing-masing anggota Sate. Terus karena saling support dan merasakan ada support system, ada hashtag kamu nggak sendiri sebetulnya dari kelompoknya di model itu ya. Terus akhirnya dari hashtag aja sekalian. Sorry. Nah, ini dua pertanyaan terakhir ya. Apakah kalian tuh mengalami secara pribadi sebagai seorang pemimpin ya, intervensi Tuhan yang dirasakan saat memimpin Sate? Atau kamu pribadi ya, ini personal waktu kamu memimpin Sate, intervensi dan pertolongan Tuhan, perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, penguatan gitu. Ini aku dulu. Ya, boleh. Iya. Ya, secara intervensi dan mungkin mengalami langsung ya mungkin lebih tematik berdasarkan apa yang sedang dipelajarin gitu sih. Ya sama mungkin ya jadi berasanya juga, maksudnya ini merupakan latihan juga buat mungkin jadi leader juga ya, maksudnya ngomong ke orang, gimana cara mengayomi juga dalam, jadi maksudnya tuh diaplikasikan juga ke kehidupan secara generik gitu, nggak cuma secara dalam konteks Sate aja gitu sih. Dan juga apa namanya setiap kali blend ya itu minta hikmat Tuhan itu yang mungkin belajar ya, apalagi kadang-kadang mungkin bahannya agak sulit kan, maksudnya apalagi kita berusaha mencoba membimbing dan segala macam, tapi kadang-kadang nggak tahu pun ya kayak refleks minta tolong Tuhan, minta hikmat gitu kan. Kayak ada di Yakobus tuh yang nggak punya hikmat, mintalah hikmat pada Tuhan. Jadi itu sih yang dipelajarin ya maksudnya selama ini. Jadi ya lebih ke arah bukan aku yang dari awal udah bisa, tapi yang diperlengkapi gitu sih. Jadi Tuhan tuh pakai yang mau gitu. Jadi ya begitulah yang saya pelajari. Ya, gimana saya? Boleh aja sih. Boleh kan sama. Ya gitu lah, ya mirip lah sama kalau misalnya dibilang ya. Maksudnya kayak ya kita sama-sama tahu lah ya. Maksudnya nggak semuanya sempurna, apalagi manusia juga nggak sempurna kan ya. Maksudnya pasti ada kondisi ya kita salah-salah juga dan segala macam gitu kan. Itu yang paling apa namanya yang paling mungkin orang akan takutnya sih kayak macam lihatnya kalau wah nih leadernya kayak gini nih, malah kayak gini apa malah jadinya nggak memberikan contoh yang gimana gitu kan. Tapi ya apa namanya melalui saat teduh ini tuh jadi kayak membuat aku sendiri di situ tuh jadi kayak apa namanya kita tahu apa yang harus kita lakukan, apa yang harus nggak kita lakukan di situ, dan itu yang jadi pengingat terus nih. Jadi kayak tadi dibilang juga kan melatih kita sebagai leader misalnya seperti itu. Nah leader itu kan kalau kita bilang kan bisa jadi kayak role model lah ya, role model orang di situ kan. Itu juga kan terpakai juga di kantor sih ya juga, atau di pekerjaan kita juga dimanapun lah, nggak cuma di kantor atau juga di gereja atau di mana gitu juga. Di setiap kita orang kan kita gitu bagaimana kita melakukan
kegiatan atau misalnya kita ngelakuin apa-apa, Tuhan di situ ya kayak ya aku merasa kayak Tuhan melengkapi semuanya di situ. Jadi melatih aku juga jadi lebih bisa lebih tenang untuk menghadapi setiap hal-hal di situ. Dan akhirnya juga orang waktu at least di tempat kerja pun juga jadi melihatnya, oh seperti ini ya, kayak gini jadinya kayak jadi kayak contoh gitu kan, orang jadi ngeliat oh ini yang benar nih seperti ini, walaupun nggak kayak aku juga bilang ya jangan lihat dari saya juga gitu kan, maksudnya tetap dari yang lain juga dan bagaimana seperti itu sih ya. Jadi berdua belajar lead tapi menjadi leader yang bukan otoriter satu arah tapi yang mengayomi gitu ya, karena melalui sate. Nah ini yang terakhir, kalau ada yang nanya, kan kalian udah ngalamin ya bagaimana saat teduh itu penting untuk kehidupan spiritual yang berdampak kehidupanmu sehari-hari. Emang sebagai orang Kristen segitu pentingnya kita harus saat teduh. Kenapa segitu penting? Nah, menurut teman-teman gimana? Ini banyak pertanyaan termasuk netizen yang masuk ke emailnya menjadi murid. Nah, silakan jawabannya gimana? Sebagai tadi kan udah pernah menjadi leader, menjadi koko buat grupnya. Nah, kalau ada nanya, terus kamu bisa memberikan ya bukan advice gimana gitu ya, bisa membagikan pengalaman. Nah, emang segitu penting saat teduh. Terus kalau sebagai orang Kristen kenapa sih harus banget saat teduh gitu? Gimana bro? Oke. Nanti dulu boleh. Kalau secara penting lebih juga karena ini ya, maksudnya secara konteks kita ibadah biasa cuman seminggu sekali yang formal ya, secara formalnya atau 2 kali kalau sama ibadah pemuda mungkin ya. Tapi apakah itu cukup? Tergantung kalian sebenarnya tuh beneran mencari atau cuman sekedar karena ya memang papa mama aku dulu kayak gini juga, dulu maksudnya grow up dari keluarga ya emang diajarin gini-gini aja. Tapi sebenarnya kan kalau kita beneran mencari, maksudnya mengenal Tuhan segala macam, itu kan Tuhan kan sumber kehidupan ya technically. Jadi kalau nggak setiap hari kita kepotong sama sumber kehidupannya, apakah bisa hidup gitu kan? Ya mungkin beberapa hari bisa, tapi nggak mungkin kepanjangan, terus pasti akan gelisah kalau ada Roh Kudus di hati kalian gitu sih. Jadi seberapa pentingnya ya supaya kita realign lagi nih sama Tuhan dan maksudnya apa maunya dalam kehidupan kita gitu sih. Karena kan kita sebagai manusia mungkin kita berjalan di jalan, kadang-kadang berjalan di jalan kita sendiri, mencong kanan kiri, tapi kan kita harus align kembali ke jalan yang mungkin Tuhan mau kita jalani gitulah. Jadi itulah kenapa pentingnya saat itu, supaya kita nggak jalan melenceng ke kanan dan ke kiri, tapi tetap lurus di jalan Tuhan. Itu pendapatku sih, kenapa saat itu penting, karena dunia tuh menarik kita ke kanan dan ke kiri, nggak ada yang bisa, satu-satunya yang bisa jalan kita lurus ya Tuhan. Itu mengapa pentingnya, supaya ya lurus. Selaras ya bro, ya, bisa selaras lagi dengan kehendak Tuhan. Thank you, siapin closing statement dari sekarang. Silakan, Sam, gimana Sam? Saat itu penting, kalau dibilang penting, memang penting karena kan ya tadi kita datang untuk ibadah, untuk belajar firman Tuhan itu juga biasanya ya secara itu kan ya Sabtu atau Minggu misalnya itu kan, dimana Minggu di ibadah umum biasa seperti itu kita lakukan 2 jam, lalu juga Sabtu mungkin kalau misalnya ada komunitas yang ya kayak kebaktian pemuda di situ kan, kita juga ada waktu untuk belajar di situ. Tapi ya karena kita kan perlu punya pegangan tentang Tuhan itu kan sebagai sumber kehidupan kita ya. Ya kalau misalnya pegangan kita hilang, maksudnya kita nggak sering berhubungan gitu ya, gimana gitu kan. Jadi kayak
kalau kita mau tahu Tuhan tuh pengen kita ngapain, kalau misalnya kita nggak berusaha untuk mendekat sama Tuhan, pengen tahu Tuhan ini maunya apa sih gitu kan, kalau kita nggak kenal kita nggak tahu kayak gitu kan. Nah saat teduh itu kayak jadi membantu sebagai sarana juga membantu kita untuk mendekatkan diri kita sama Tuhan di situ. Jadi dari situ kan ya Tuhan kan berbicara melalui firman-Nya ya, dan juga melalui ayat-ayat yang juga sudah kita baca di Alkitab di situ juga. Ya kalau kita juga nggak deket sama Tuhan, nggak ngerti nggak tahu apa ya kayak rasanya Tuhan seperti apa sih gitu kan. Waktu kita baca itu ya ini mau ngomong apa sih? Ini kayak ya jadinya yang tadi Timot bilang juga, jadi kita bisa tahu pemahamannya kayak mas ini mungkin masa menurut gua kayak gini nih, bukan menurut Tuhan jadinya gitu kan di situ. Jadi kayak menurut saya baiknya seperti ini deh gitu kan, kayak bukan menurut Tuhan tuh harus seperti ini gitu sih. Oke, jadi dulunya sama supaya bisa hidupnya nggak menurut gue tapi menurut Tuhan gitu ya. Thank you banget, sangat memberkati. Boleh ada closing statement dari masing-masing narasumber dari sekarang Sam dulu Sam closing statement, terus abis itu baru Timot mengenai saat teduh. Ya saat teduh itu salah satu sarana ya yang bisa kita pakai juga untuk mengenal Tuhan, dan di situ bisa dilakukan juga sendiri atau bersama-sama. Nah bersama itu membuat kita punya teman seperjuangan, dimana kita tahu lah struggle-nya kita, kemalasan kita, terus juga kita sendiri, lawan kita tuh kita sendiri sebenarnya gitu kan. Kayak kalau kita berjuang sendiri ya bisa, cuma tapi lebih enaknya kan bersama di situ kan, lebih baiknya bersama, dimana kan ada banyak orang mensupport, kita juga sendiri juga punya kayak kita sendiri juga merasa kita disupport nih, kita dibantu nih. Nah gitu. Jadi ya saat itu penting guys, jadi terus semangat dan mendaki. Dari gue ya. Ya kalau dari aku sih closing statementnya, hidup sebagai orang Kristen itu susah, dimana kita dipanggil untuk berbeda dari dunia. Itu berat banget tuh, apalagi kalau misalnya kita hidup di sekarang kan, zaman sekarang banyak influence dari kanan kiri, hidup maksudnya dalam konteks yang duniawi gitu. Bagaimana kita bisa mempertahankan iman kita untuk tetap teguh pada Tuhan gitu kan. Ya saat teduh kayak gini tuh menurutku bukan perjalanan ya. Jadi maksudnya nggak cuma sekali lempeng langsung sampai ke atas udah selesai gitu, tapi penuh naik turun. Jadi kalau pas jatuh jangan sedih, karena maksudnya itu hal yang manusiawi. Kalau enggak itu Tuhan namanya, kalau misalnya nggak pernah jatuh kan, dicobain nggak pernah jatuh tuh Tuhan Yesus bukan kita. Jadi kalau jatuh nggak apa-apa, kita bisa bangkit lagi, dan tapi ya Tuhan udah mengirimkan juga mungkin komunitas-komunitas juga sekeliling kita tuh, teman-teman juga pembina misalnya Karisma, terus untuk juga untuk membantu kita supaya kita bisa kembali lagi bangkit dan juga menjalani bersama perjalanan ini sampai Tuhan memanggil kita gitu sih. Jadi supaya merayakan iman kita, dan yang penting cari komunitas juga supaya juga nggak sendiri, karena perjalanan itu berat dan jauh gitu. Jadi itu aja closing statementnya, supaya maksudnya diingatkan kembali ya. Memang wajar sulit, naik turun tuh wajar, tapi yang penting hati kita tetap mengarah ke Tuhan. Oke, thank you guys. Kita kasih applause untuk dua narasumber kita. Nah, biasanya kalau di sate ada, yuk bisa yuk gitu ya. Kita kasih semangat buat teman-teman bisa rajin bersatu dulu yuk. Apa ya? Sampai yuk bisa yuk. Iya. Gak usah itu tutup aja. Thank you guys. Ya, thank you ya.